Saya meminjam statement dari Bu Eni sendiri yang saya baca melalui media bahwa kalau yang disampaikan oleh Prabowo itu memang unggul dari segi konsep tapi masih rentan untuk dikritik. Sementara catatan terkait Jokowi adalah tidak bisa mengelaborasi semua gagasannya dalam kerangka besar untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Itu nanti akan dikomentari juga oleh Bu Eni langsung. Tapi sekarang saatnya Pak Erlangga, ini ada banyak sekali pertanyaan dan masukan dari Bu Eni tadi. Bagaimana Anda menjawabnya? Jadi memang kualitas daripada pertumbuhan ekonomi itu diperhatikan. Kita mau melihat pertumbuhan bukan untuk pertumbuhan saja, tetapi mengurangi koefisien Gini, kesenjangan dari 0,41 menjadi 0,31. Kemudian kita bicara pertumbuhan pertanian, kita akan mencetak 2 juta hektar untuk pertanian, 2 juta hektar untuk biofuel. Lapangan pekerjaan yang diharapkan diciptakan adalah 2 juta per tahun. Kemudian kita akan bicara pertumbuhan industri. Pertumbuhan industri untuk menyerap tenaga kerja minimal 2 kali pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita setuju pertumbuhan ekonomi 7%, maka pertumbuhan industrinya minimal 14%. Baru ini bisa mengangkut menjadi bandwagon daripada pertumbuhan ekonomi. Boleh bertanya Pak Hatta? Ya, silakan. Jadi bagaimana dalam saat yang sama kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7-10% dengan saat yang sama juga ada perbaikan kualitas pertumbuhan? Ya, itu yang tadi saya katakan, pertumbuhan industri itu harus didorong dengan harmonisasi hulu ke hilir. Sekarang tarif tidak harmonis antara hulu dan hilir. Kita sudah masuk AFTA, kita sudah masuk KAFTA. Tetapi sebuah produksi nasional di Cilegon misalnya di daerah bonded zone, kalau dia masuk ke dalam negeri itu dia bayar PPN. Tetapi kalau produk yang sama dari Singapura, dari Malaysia, itu tanpa PPN. Ini yang namanya inefisiensi daripada ekonomi. Jadi ada banyak hal yang terkait dengan biaya masuk dan yang lain. Kita harus mendorong pertumbuhan industri proses itu menjadi 14%. Berarti kita harus juga melihat struktur industri sektor per sektor, di mana terjadi bolongan. Nilai tambah itu harus didorong. Kita harus konsisten untuk melakukan hilirisasi daripada mineral. Ini yang harus dicapai dulu 7%-nya atau 14%-nya? Ini paralel. Jadi pertumbuhan ekonomi kan juga tergantung komponennya. Targetnya 7%-nya dulu kan? Iya, 7%. Tapi pertumbuhan industrinya kan terkait juga dengan investasi. Kemudian keberpihakan kepada industri nasionalnya. Tapi saya ingin menambahkan, untuk di kesejahteraan, visi dan misi Pak Prabowo juga menyatakan bahwa untuk pendidikan, itu tidak hanya pendidikan formal di sekolah, tetapi pendidikan keluarga menjadi penting. Pendidikan di masyarakat penting. Dan kemudian yang berikut dalam program Pak Prabowo adalah untuk merekrut 800.000 guru dalam periode 5 tahun. Dan peningkatan tunjangan guru profesional sebesar, jangan cuma direkrut Pak, tapi juga diperhatikan. Tunjangan dinaikkan sebesar 4 juta rupiah per bulan. Tapi saya ke Pak Iman dulu, Bu Eni. Nanti Bu Eni boleh ikut mengomentari. Pak Iman, bagaimana? Begini ya, tadi bahwa program-program yang terutama untuk kesejahteraan sosial yang digulirkan oleh Pak Jokowi itu memang betul tidak baru loh, tidak ada yang baru. Ya, Kartu Indonesia Sehat itu adalah pengayaan dari Kartu Jakarta Sehat yang kemudian oleh BPJS kira-kira dikopi ya. Gitu loh. Jadi tapi siapa mengkopi siapa ini Pak? Tapi dengan kualitas yang relatif lebih rendah, karena untuk Jakarta penduduk pada komplain, Solo komplain, Bontang komplain, ya kan? Standar pelayanannya yang menjadi relatif. Tapi pembahasan BPJS, Undang-Undang BPJS itu sebelum Pak Jokowi jadi DKI 1 juga sudah mulai dibahas. Siapa yang lebih dulu? Jadi jelas BPJS itu lebih siapa dulu. Yang lebih dulu kartunya sudah ada. BPJS berlaku di sudah 1 tahun lebih dulu. Karena BPJS itu merupakan merger dari lembaga-lembaga asuransi yang kebetulan dipegang oleh BUMN. Tapi tadi Pak pelaksananya kan baru 2014 dengan tertatih-tatih ya toh, dengan mengkopi apa yang ada di Jakarta. Perkara pelaksanaan. Kemudian itulah yang kalau yang masalah kita pentingkan sebetulnya sekarang. Kita harus punya pemimpin yang mampu melaksanakan, bukan berwacana. There is no time for talking about shit or nothing. Tapi ya gini juga. Yang harus dilaksanakan dengan firm,
Dan itulah Jokowi, bukan siapa-siapa. Butuh keberanian. Tapi Bu gini Eni, juga silakan. Mas Doni, kalau boleh Iya. saya komentari ya. Jadi kalau masalah pelaksanaan sebenarnya tidak jauh berbeda. Kartu Sorry, Sehat- jauh Jakarta berbeda, Sehat. jauh Kartu sekali Jakarta. berbeda. Kita punya Kita data ya. Misalkan BPJS. kartu Indonesia Pintar, Anda kan tidak menyebutkan bahwa kartu Indonesia Pintar nanti didesain menjadi taruhlah sebuah sistem pendidikan, ya kan? Ini kita bicara sistem dulu. Kita bicara sistem pendidikan, ya kan? Kemudian sistem untuk apa? Pengadaan buku. Ya, dalam kartu itu ada siapa yang berhak untuk pengadaan buku. Oke. Ya kan? Tapi yang menarik begini pendekatannya mungkin, sistem Pak Iman. Nggak lagi parsial seperti sekarang, Iya. ya kan? Untuk untuk beasiswa beda, untuk bos beda. Ya, Which is saya not a tidak system akan oriented. terlalu lama soal beda atau tidak. Tapi Ya. begini, dalam perspektif atau persepsi masyarakat, mungkin dikatakan oleh Bu Eni itu bisa berbeda karena mungkin sosialisasinya mungkin belum secara menyeluruh. Dari pandangan Bu Eni, apa yang membuat itu sebenarnya berbeda atau tidak, Bu Eni? Bukan, sebenarnya kalau tadi saya ingin komentar saja masalah tertatih-tatih dan tidak tertatih-tatih. Baik di BPJS nasional maupun di kartu Jakarta Sehat maupun juga kartu Jakarta Pintar. Kalau masalah tertatih-tatihnya semua juga tertatih-tatih. Mas Doni, ini juga fakta gitu kan. Iya. Walaupun tertatih-tatihnya ada yang levelnya hanya masih berapa persen dan Jakarta lebih baik bisa jadi gitu. Tapi Faktanya kalau masalah pelayanan kesehatan di tertatih-tatih, Jakarta itu standarnya relatif lebih tinggi dibandingkan yang ditetapkan oleh BPJS. Itu faktanya loh. Jadi Faktanya. mungkin kita bicara economic Oke. of scale yang berbeda. BPJS sudah berjalan secara national wide. Memang pelaksanaannya belum sempurna, masih banyak keluhan-keluhan. Namun antar satu provinsi lain, kabupaten satu kabupaten lain, implementasinya juga berbeda. Ada yang baik, ada yang masih mengalami hambatan. Itu tergantung juga dari provider kesehatannya, rumah sakit dan yang lain. Tetapi sebagai suatu sistem BPJS yang sudah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap kesehatan. Artinya Pak Erlangga, Itu yang harus masyarakat tidak diapresiasi. butuh yang lain-lain selain BPJS saja. Maksud Anda itu? Ini salah satu yang untuk kesehatan memang berdasarkan undang-undang yang disiapkan adalah BPJS. Jadi kalaupun akan Ya, kalau diimprove, itu misalnya- diperbaiki mengenai apakah sistemnya, apakah preminya, Saya apakah setuju dengan coverage-nya Pak seperti itu. Erlangga. Jadi sekarang kan undang-undangnya sudah ada, tinggal implementasinya, ya kan? Jadi yang mempunyai track record implementasi itu kan bukan pihak lain, toh? Iya. Ya kan, yang sudah terbukti, ya kan? Gitu. Kira-kira begitulah. Oke, baik. komen saya. Kita break dulu Bapak-bapak sekalian dan Bu Eni. Kita akan segera lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.